Semangat lagi buat rekan-rekan pecinta tanaman hias. Saya mau mencoba untuk bercerita membahas masalah tanaman hias dan perkembangannya, kemudian apa itu Sinok Nursery yang selama ini mungkin sudah pernah ke Sinok Nursery atau pernah dengar kata Sinok Nursery. Mungkin ada yang ingin tahu. Saya mau mencoba untuk memperkenalkan Sinok Nursery kepada rekan-rekan yang pernah ke Sinok Nursery atau lebih penasaran kepada Sinok Nursery. Sinok Nursery adalah toko tanaman hias, kemudian berkembang menjadi toko tanaman hias dan toko tanaman buah. Setelah itu, setelah jual beli, kemudian ada yang tanya apakah bisa membuat taman, kemudian bertambah menjadi jasa pembuatan taman. Kemudian selain itu ada setelah kita membuat taman, berlanjut menjadi jasa perawatan taman, karena taman-taman yang sudah kita buat perlu dirawat. Maka ada 3 bidang usaha: jual beli tanaman hias, kemudian pembuatan taman, kemudian perawatan taman. Tetapi berkelanjutan ada kantor-kantor yang butuh tanaman indoor, sehingga kita berkembang lagi menjadi sewa tanaman hias yang per 10 hari sekali kita ganti di dalam ruangan, kita sewakan. Kemudian dari itu maka ada 4 bidang usaha. Setelah lumayan besar nanti akan berkembang menjadi edukasi tanaman, itu kepada sekolah-sekolah SD, SMP, SMA yang akan melakukan out class. Jadi kelas di luar pemahaman tentang tanaman hias, maka Sinok Nursery sudah mulai menyiapkan edupak. Itu tanaman hias sudah kita beri tulisan nama-nama ilmiah, sehingga nanti untuk pengenalan nama ilmiah untuk kurikulum SMP atau kelas 8 itu sudah ada, sudah kita siapkan, karena di Sinok Nursery didukung oleh lulusan biologi S1 UNES itu ada 3, kemudian ekonominya ada 2, dan masih tambah dengan karyawan-karyawan yang lain yang sampai saat ini ada 60 orang. Ya, untuk Sinok Nursery itu bagi rekan-rekan yang masih belum pernah ke Sinok Nursery, itu kebanyakan tanaman taman. Jadi tanaman taman itu yang forever, selamanya itu dipakai. Jadi tidak ada model ini lagi tren taman, ini lagi tidak tren taman. Nah, bukan. Untuk taman itu selagi ada orang lahir, kemudian dia besar, kemudian dia berumah tangga dan punya rumah, itu pasti butuh aksesoris rumah di sekitarnya berupa taman. Sehingga bisnis tanaman hias itu ada 2 jenis, tanaman tren dan tanaman taman. Tanaman tren itu kayak begonia, kayak kemarin sempat booming Miana, sempat booming gelombang cinta dan Jermani. Nah, tapi setelah Jermani tidak booming, sepi sekali. Maka saran saya untuk para pemain tanaman hias, coba sedikit-sedikit ada tanaman tamannya, sehingga itu fundamental, itu lebih kuat untuk ketahanan kita berbisnis di tanaman hias, lebih kuat. Walaupun
kita beralih mengikuti tren tidak masalah, tetapi kalau tren kemarin itu tren tahun 2007-2008 itu tren tanaman hias untuk Jermani dan gelombang bintang. Tetapi untuk tahun corona tahun 2018 dan tahun 2019-2020 itu trennya sangat cepat sekali. Pertama kali tren aglonema laris sekali, kemudian langsung surut, langsung pindah lagi tren Miana, tren lagi philodendron. Di akhir-akhir ini tren begonia. Kita akan ikuti terus, kita kacau, kalang kabut di modal gitu. Kalaupun modal, nanti Miana kita akan diapakan. Maka Miana yang untuk taman itu sangat penting sekali yang kita sediakan agar jual beli tanaman hias kita tiap hari tetap laku. Jadi kita bolehlah mengikuti tren, tapi tren itu jangan terus kita berlanjut mengikuti tren terus. Lah kalau sekarang lebih lucu lagi, sekarang yang paling ramai adalah sente. Sente itu keladi kelaton, keladi yang hijau itu yang untuk pakan gurame di Banjarnegara itu sekarang lagi tren. Di kota-kota sekarang lagi pada nanam keladi hijau dan keladi keraton, keladi yang batangnya coklat, batangnya ungu. Nah itu lagi rame. Nah untuk taman yang sekarang lagi rame di Januari 2022 itu pisang kalatea. Itu rame ini, minta ampun, ini banyak sekali permintaan pisang kalatea. Dan sama kalau yang sekarang lagi rame untuk taman, trennya adalah ekor kuda hijau. Ada juga yang ekor kuda merah, dia yang area tamannya agak luas.